Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Agustinus Trianto, SSCC, di dalam catatan pesiarah. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Ia senantiasa mengusahakan keselamatan bagi setiap anak-anaknya. Tetapi karena kehendak bebas seringkali kita mengabaikan tawaran keselamatannya. Bahkan seringkali kita merasa diri tidak perlu keselamatan yang datang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah niat kami sepanjang hari ini untuk senantiasa mengusahakan menjadi abdi Engkau dalam semangat Nabi Elia. Kobarkanlah selalu di dalam hati kami dengan semangat Roh-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami. Penuhilah hati kami dengan rahmat kesetiaan dan iman yang hidup untuk senantiasa mengasihi Engkau di setiap perbuatan kami, pekerjaan kami, dan tanggung jawab kami, di setiap langkah persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, kita dihadirkan suatu gambaran bahwa Elia adalah seorang nabi yang penuh daya perkataannya dan perbuatannya. Di setiap perkataan dan perbuatan memiliki daya ubah yang begitu hebat. Ia dapat tampil demikian bukan karena kehebatannya, bukan karena kecakapannya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan yang mengendakinya dan ia menjawabnya di dalam ketekunan dan usaha untuk senantiasa mewartakan karya Allah di setiap perjalanan hidupnya. Ia menjadi hebat, ia menjadi kuat, ia memiliki daya ubah di dalam perbuatan karena kedekatannya dengan Allah yang memungkinkan semuanya terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Ia melakukan pekerjaan itu semata-mata untuk Allah dan bukan untuk kesombongan dan kehebatan diri sendiri. Tetapi semuanya ia lakukan semata-mata agar karya keselamatan yang Allah rencanakan sungguh terjadi di dalam perjalanan hidup manusia untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan kerajaan abadi. Di dalam Injil hari ini kita juga diajak untuk melihat dan belajar bahwa seringkali kita menolak orang-orang yang diutus Allah mewartakan keselamatan karena tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan rencana Allah kita, menurut pandangan kita. Padahal Allah senantiasa memaklumkan karya penyelamatannya lewat aneka kesaksian perutusan. Ia mengutus sesama kita untuk menasihati kita. Ia mengutus orang-orang yang kita kasih agar kita sungguh mengerti kerahiman Allah yang begitu istimewa. Lewat aneka kesaksian, ia mau mempersiapkan kita agar layak menerima rahmat-Nya. Namun seringkali yang terjadi pada diri Anda, saya, serta kita semua justru mengabaikan terhadap arahan-arahan dari sesama kita. Bahkan kita bertindak seolah-olah lebih paham, lebih tahu, dan lebih mengerti rencana Allah atas hidup kita. Fokus perhatian kepada Allah mulai kabur karena keegoisan, karena ambisi kita yang meledak-ledak, karena kebosanan, kejenuhan, dan ketidaktaatan. Ketika kita terbebas dari sakit karena ketidaktaatan, lantas kita
lalu mendeklarasikan bahwa semuanya terjadi, semuanya tetap baik karena usaha kita. Kita terjebak dalam egoisme yang suram. Hari ini kita semua ditantang, Anda dan saya, berbenah diri agar tidak gagal fokus. Apa tujuan hidup kita? Saat ini kita diajak untuk fokus pada persiapan diri, menyambut kedatangan Sang Penyelamat yang hendak memulai rencana penyelamatan. Mari kita perbaharui diri kita, agar kita sungguh senantiasa terberkati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap hidup adalah sebuah kesempatan perjalanan bagi kita untuk senantiasa mendengarkan apa yang Allah sabdakan melalui aneka kesaksian dari para utusannya. Beranikah kita untuk tidak terjebak dalam egoisme dan ambisi kita yang meledak-ledak, tetapi senantiasa